Halo Sobat Dinkes, kembali lagi bersama saya Nani di PDKT, Podcast Dinas Kesehatan Tangsel. Kali ini saya bersama narasumber saya yang cantik ini. Beliau adalah dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Dokter Christina Natalia Marbun SPA. Gimana kabarnya dok? Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Sobat Dinkes, untuk kesempatan kali ini tema podcast kita adalah cacingan pada anak. Seperti itu ya dok ya. Jadi memang untuk isu yang sedang ramai ya dok ya. Ya betul. Yang sedang viral kalau diinfokan sekarang itu Seliweran terus. betul dok. Itu terkait kecacingan gitu ya dok. Walaupun memang untuk kecacingan sendiri itu sebenarnya sudah dari lama ada ya dok, penyakit yang memang bukan penyakit baru, tapi akhir-akhir ini banyak sekali perbincangan terkait penyakit kecacingan ini. Baik dok, untuk kecacingan, untuk diketahui Sobat Dinkes nih, sebenarnya kalau kecacingan itu apa sih dok? Nah, jadi begini teman-teman sekalian, untuk para bapak ibu yang di rumah, kecacingan ini suatu penyakit di mana cacingnya itu masuk ke dalam tubuh atau terjadi penularan cacing yang bisa masuk melalui penularan dari tanah. Makanya dibilang soil transmitted helminth. Jadi cacingnya menular akibat dari tanah yang tidak sengaja masuk ke dalam tubuh, yang bisa masuk melalui dua cara. Ada yang bisa masuk melalui kulit, ada juga yang tidak sengaja masuk melalui mulut atau tak sengaja termakan atau terminum. Demikian. Oke. Terus tadi dok, untuk bahaya kecacingan sendiri itu seperti apa dok? Iya, ini walaupun katanya cacing ya, kesannya kecil ukurannya, tapi ternyata bahayanya pada anak itu banyak banget. Satu, bisa menyebabkan anak kurang gizi. Kenapa bisa kurang gizi? Karena cacing ini kalau jumlahnya banyak, dia akan menghambat penyerapan nutrisi pada anak. Dia juga bisa bikin anak jadi kurang fokus. Kenapa? Gimana anak bisa kurang fokus? Karena nutrisinya tidak terserap dengan baik. Akhirnya anaknya jadi lemes. Anak yang lemes, maka anaknya jadi kurang fokus. Anak juga kadang kalau cacingnya yang tipe, mungkin orang tua pada tahu, kremi, itu juga dia bikin garuk-garuk pantat kan ya. Itu bikin anaknya jadi malam tidurnya terganggu. Kalau malam tidurnya terganggu, apalagi di jam 10 sampai jam 1 ya, Mbak Nani, Yes. itu bikin growth hormone yang harusnya keluar pada malam hari itu, dia terhambat pengeluarannya, akhirnya anaknya terganggu pertumbuhannya. Kemudian HB-nya juga bisa turun. Akhirnya anaknya apa? Anemia. Oke. Kemudian juga bisa bikin anak yang seharusnya berprestasi jadi tidak berprestasi. Karena dia apa? Dia semua terganggu. Pertumbuhannya terganggu, perkembangannya juga terganggu, prestasinya juga ikut terganggu. Demikian. Oke, jadi bahayanya itu Sobat Dinkes banyak sekali ya terkait cacingan, walaupun terkadang nih mungkin kecacingan ini belum menjadi fokus ya Bapak dan Ibu, tapi ternyata bahayanya banyak sekali dan efek-efek yang terjadi untuk anak-anak itu juga luar biasa, banyak banget gitu ya dok. Iya betul. Terus dok, tadi kan sudah diinfokan itu kecacingan tuh bahaya banget gitu ya dok. Terus kalau kita mau tahu nih dok, tanda-tanda kecacingan sendiri itu seperti apa dok? Mungkin Sobat Dinkes, apa sih, gimana sih tanda-tanda kecacingan tuh gitu? Oke, kita akan waspadai anak-anak yang kita curigai kecacingan. Satu, anaknya satu, berat badannya kok tidak naik-naik, makannya kurang, terus kita lihat perawakannya kurus atau pendek, tidak seperti anak-anak lainnya, perawakan kulit kok buncit. Kemudian kadang ada beberapa jenis cacing yang bisa mengenai kulit, jadi kelihatan kayak ada di kulitnya kemerahan yang berkelok-kelok, itu ada kulit cacing yang tinggal di dalam kulit ya, namanya creeping eruption. Biasanya makin lama makin panjang kalau dibiarin. Kemudian juga bisa lihat anaknya kok lemes, kurang aktif.
anaknya juga biasanya anaknya sering main di tanah, jarang pakai apa sih namanya, jarang pakai ya, alas Dok, ya. kaki, betul. Kadang suruh pakai sendal kan, anak-anak kan maunya main layangan, Iya. nggak mau pakai sendal misalkan. Kemudian juga anak-anak ini tinggal di tempat-tempat yang memang sanitasinya juga kurang, lingkungannya kurang bersih, untuk tempat-tempat saluran airnya juga kurang bersih, atau bahkan tempat untuk pembuangan tinjanya juga tidak terakomodasi dengan baik sehingga kurang bersih atau kurang layak. Demikian. Oke. Terus Dok, kalau untuk penularan tadi kan katanya ada dari kulit juga gitu ya Dok ya. Terus melalui mulut juga karena cemaran dari tanah gitu ya Dok ya. Terus untuk penularan cacing dalam tubuh manusia itu boleh diceritakan mungkin Dok prosesnya gimana Oke, gitu ya? ya. Kan kita punya banyak jenis cacing ya. Ada cacing gelang yang lagi viral ini nih, yang kan teman-teman pada lihat itu kan tipe yang cacing gelang. Dia memang agak besar ya, sekitar sampai beberapa belas senti ya, dari 13 bahkan sampai 18 senti lah situ. Itu di tipe yang cacing gelang. Ada juga yang tipe cacing cambuk, bentuknya memang kayak mirip cambuk. Ada juga yang namanya cacing tambang. Nah, cacing tambang ini bentuknya mulutnya tuh kayak ada geriginya. Paling seneng nempel di usus, dia nyedot semua nutrisi, bikin paling sering anak cepet anemia atau HB-nya rendah. Nah, ini tipe yang suka juga larvanya. Jadi dari telur dia keluar larvanya itu suka tembus ke kulit. Makanya dia kalau anak-anaknya suka main di tanah berpasir atau di tanah kering atau di tanah-tanah selagi main, dia masuk tembus ke kulit. Oke. Dia masuk, udah bertambah terus produksi di sini. Lama-lama tambah banyak, dia bisa di kulit, kadang tembus ke organ yang lain. Nah, yang tidak sengaja, anak kan main tanah, main segala macam, lupa cuci tangan pada saat makan atau minum tanpa sengaja. Cacing yang infektif yang ada di dalam tanah itu tak sengaja masuk ke dalam mulut, telurnya ke dalam mulut, kemudian dia berubah jadi efektif, dia jadi berubah larva, keluar cacingnya, jadi dong cacingnya dari anak cacing jadi cacing dewasa, beranak pinak di dalam, bertambah banyak ya, Dok, ya? Iya, dan dia akhirnya apa? Nutrisi yang seharusnya buat anaknya, buat orang tersebut, habis diserap oleh cacingnya, rebutan dia. Dan yang paling kita harus takuti adalah cacing ini tidak cuma menyerap, tapi kalau dia jumlahnya sangat banyak, dia juga bisa menggumpal. Itu serem Mbak Nani, dia bisa membentuk gumpalan sehingga dia bisa menyumbat nih di dalam perut. Kadang anak kita suruh makan, enggak, udah kenyang. Padahal karena apa? Di situ ada si cacing. Akhirnya makannya sedikit. Ya kan, nutrisinya turun lagi. Karena dalam pencernaannya udah penuh gitu udah ya, banyak dengan cacing yang sudah beranak pinak di dalam. Saking banyaknya, kadang ada kan yang mohon maaf nih, buang air besar keluar cacing. Saking banyak ya cacing yang seharusnya di dalam usus, lama-lama naik ke atas, ke dalam lambung. Nggak sengaja muntah, akhirnya keluarnya cacing. Kalau pas muntah masuknya ke hidung, ya keluarnya dari hidung. Makanya ini hal yang memang sesuatu yang sebenarnya berbahaya, dan ini wajib kita waspadai bersama-sama ya Bapak Ibu. Oke. Jadi tadi untuk masuk ke dalam tubuh manusia itu sebenarnya si cacing ini nggak langsung tiba-tiba ada cacing masuk gitu ya, sobat ini bukan cacing masuk, enggak. Betul. Tapi tadi dari proses pencemaran tanah, anak-anak kecil kan cenderung sering main tanah gitu ya Dok ya. Terus juga ternyata di tanah tersebut ada si telur cacingnya ini ya Dok, ada cacing bisa masuk melalui mulut. Dari tadi kata yang Dokter Christine udah infokan ya Sobat Dinkes, itu
ada makanan, main makan aja nggak cuci tangan dulu gitu ya dok. Terus juga dari yang tidak pakai alas kaki, dari melalui tangan yang memegang tanah tersebut juga, itu juga bisa memasukkan ke dalam tubuh manusia gitu ya dok, terutama anak-anak nih, itu si cacing tersebut nanti di dalam tubuh nih banyak telur-telur cacing yang memang nanti akan kemana-mana gitu ya dok ya? Iya betul. Seperti yang Mbak Nani tahu, betul-betul benar-benar kemana-mana. Jadi dia nggak cuman suka di dalam perut aja. Kalau jumlahnya sudah cukup banyak, larvanya ini kan dia beranak pinak gak langsung jadi gede. Kan pasti telur dulu, larva, baru nanti jadi cacing kecil, lama-lama jadi cacing dewasa, beranak pinak lagi. Nah, larvanya ini bisa masuk ke beberapa organ lainnya. Oke. Ya. Bahkan ada penelitian yang bahkan larvanya bisa tembus sampai ke otak, yaitu cacing pita. Yang memang tidak ada di Indonesia ya, adanya di Australia gitu ya dapatnya. Masa harus menunggu seperti itu ya kita baru waspada ya, tidak lah. Tapi setidaknya kejadian yang viral ini bisa menjadi pembelajaran bagi Bapak Ibu dan kita semua termasuk ya, untuk lebih waspada lagi untuk menjaga kebersihan lingkungan ya, begitu. Lebih waspada untuk minimal menjaga personal hygiene kita dan terutama ya anak-anak kita. Gitu Mbak Nani. Oke, jadi dok, penyebab anak terkena cacingan bisa di highlight lagi mungkin nih ke Sobat Dinkes. Berarti tadi ya dok ya, kebersihan yang kurang baik berarti ya dok ya. Terus juga tadi terkait konsumsi makanan yang tidak hygiene juga ya dok. Itu berpengaruh ternyata Sobat Dinkes. Dan juga tadi yang selalu Dokter Christine infokan, kebersihan lingkungannya. Ya memang kalau untuk kebersihan lingkungan itu banyak sekali peran-peran dari berbagai pihak ya dok ya, yang harus terus ditingkatkan untuk menurunkan nih angka kecacingan ini gitu di Indonesia. Nggak bisa cuma orang tua aja ya, karena kan contoh kita mau lingkungan kita bersih, maka kita harus menjaga bagaimana caranya kita mau buang air besar yang prefer, yang bisa lebih layak. Berarti kan kita harus punya jamban ya, jamban yang juga sesuai dengan prosedur lah kita bilang. Artinya yang layak, layak untuk tempat kita buang air besar sehingga tidak mencemari lingkungan. Itu kan kerjasama antara pemerintah daerah, kerjasama dengan banyak bidang ya, mau sekitar kita maupun dengan perumahan-perumahan. Nah ini juga dengan tingkat kemampuan ini juga ya, daerah masing-masing dan masyarakatnya juga gitu ya. Penting dengan kesadaran masyarakat. Kalau memang masyarakatnya masih dalam kondisi mohon maaf menengah ke bawah sehingga sulit untuk memiliki sendiri jamban pribadi di rumah karena mohon maaf misal rumahnya mepet-mepet, mungkin bisa bersama pemerintah swasembada atau bagaimana ya untuk membuat jamban yang layak untuk dipakai bersama-sama sehingga kebersihan lingkungan, karena tadi cacing ini menularnya melalui mohon maaf feses lah ya, atau kita bilang berak sembarangan yang bisa dilakukan oleh manusia, binatang, terutama anjing dan kucing ya kan, itu mereka juga bisa bawa cacing melalui tinja mereka atau feses mereka. Nah ini kan yang bisa kita kelola adalah manusianya. Kita nggak mungkin mengelola si kucing dan anjing yang liar, sehingga kita bisa kerjasama dengan pemerintah dan lingkungan bersama-sama membuat jamban yang lebih layak lagi, sehingga tadi kita bisa sama-sama Mbak Nani melakukan pencegahan terjadinya istilahnya kecacingan yang lebih luas lagi, yaitu satu melalui cuci tangan, personal hygiene kita. Betul. Cuci tangan ini kapan saja, pokoknya setiap apapun yang ada mau masuk ke dalam mulut kita, makanan, minuman, ingat cuci tangan dulu. Cuci tangan juga wajib kalau misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau menyediakan makanan, minuman, susu,
ingat cuci tangan. Bukan cuman pada saat makanannya mau dikasih ke anak, tapi pada saat menyiapkan juga kita harus Iya, betul. cuci tangan. Kita habis dari kamar mandi nih atau Iya. dari toilet, begitu keluar cuci tangan. Kita menyentuh daerah, mohon maaf, daerah belakang pada saat buang air besar, kita juga wajib cuci tangan. Jadi selalulah ingat personal hygiene kita atau cuci tangan. Itu paling penting selain menjaga kebersihan lingkungan kita juga. Dan selalu ingat, kalau kita memasak nih Mbak Nani, tolong jaga masakan kita juga harus yang matang. Betul. Jangan setengah matang. Nanti dikomplain dong saya. Dok, kalau sushi gimana? Iya tuh dok. Sushi itu biasakanlah kita kalau misalnya makan sushi ya di tempat yang sudah melakukan pembuatan sushinya sudah sesuai aturan mereka gitu, Betul. bukan yang sushi-sushian Yang sudah terjamin gitu ya dok. betul ya. Nanti saya dikomplain. Iya, jadi memang tadi ya Sobat Dinkes terkait kecacingan ini selain dari lingkungan yang memang harus berbagai pihak ya dok ya yang terkait di situ, juga ya dari kitanya sendiri ya dok, dari masyarakatnya sendiri yang memang harus menjaga personal hygiene-nya juga. Dan jangan lupa yang terpenting aja tadi cuci tangan ya Sobat Dinkes. Cuci tangan jangan lupa pakai sabun. Karena kalau nggak pakai sabun sama aja ya dok ya, cuma Iya. air doang gitu. Betul. Dan 7 langkah cuci tangan, saya rasa Sobat Dinkes pasti sudah banyak kali diinfokan terkait cuci tangan yang benar tuh seperti apa sih. Apalagi pas zaman dulu kita COVID ya, itu udah mulai gaung nih. Nah makanya sampai sekarang harusnya budaya itu tetap terjaga gitu. Oke dok. Terus dok, gimana sih dok supaya Sobat Dinkes atau misalnya masyarakat nih mau tahu gimana sih kalau orang atau anak yang terkena kecacingan itu kayak gimana gitu dok? Oh, jadi kalau kita mau bilang nih, ya mohon maaf Bapak Ibu, anak Bapak Ibu cacingan nih misalnya, itu kita cuma bisa bilang pasti cacingan kalau kita menemukan telurnya atau cacingnya dalam tinjaknya atau dalam feses atau mohon maaf dalam beraknya si anak. Oke. Jadi kita harus ambil memang, kita periksakan sampelnya. Jadi misalnya anaknya berak, kita ambil, kita periksakan di laboratorium, terus kita lihat, kita sudah ada pemeriksaannya nih. Kita lihat, oh keluar nih, oh cacingnya, memang ada cacing kermiknya misalnya. Cacing kermik kan kecil banget. Atau oh, ada cacing cambuk misalkan. Atau ada telurnya. Kelihatan telur cacing tambang, telur cacing gelang. Nah, itu baru kita bisa bilang, ya betul, mohon maaf Bapak Ibu, anak Bapak Ibu kena cacing tambang misalkan. Oke. Itu benar nih. Oke. Terus dok, kalau misalnya tadi nih dok, setelah pemeriksaan ternyata anak bapak dan ibu gitu ya, ada yang terkena nih dok, ada yang terdiagnosa kecacingan. Itu pengobatan seperti apa dok yang harus dilakukan? Oke, untuk kecacingan itu kita kasih obat. Kita bisa pakai albendazole ataupun mebendazole. Nah, untungnya nih kita di dinas kesehatan kita kan ada pemberian obat cacing ya, obat cacing di tiap 6 bulan sekali. Untuk sekarang setahu saya itu di bulan April, berarti nanti ada lagi di bulan 10. Jadi jangan ketinggalan anaknya ya. Nanti ada yang 1 tahun sampai 2 tahun biasanya dapat setengah tablet. Untuk di atas 2 tahun nanti dapat 1 tablet. Ditunggu. Oke, jadi memang Sobat Dinkes dari upaya dari pemerintah sendiri gitu ya dok ya, sudah ada pemberian obat cacing selama 6 bulan sekali gitu ya dok, dan bisa didapatkan baik di puskesmas ya dok ya, terus juga di posyandu dan juga di sekolah biasanya ya dok ya. Di sekolah juga nanti ada petugas kesehatan yang memberikan obat cacing tersebut gitu. Terus dok, untuk tadi kan kita ngomongin terkait kecacingan anak terus gitu ya dok, anak tuh yang kecacingan anak, tapi sebenarnya bisa nggak sih dok orang dewasa nih gitu kayak kita itu terkena kecacingan? Ya bisa dong, Bisa ya dok ya, karena mohon maaf nih,
Yang nggak bisa menjaga kebersihan nggak cuma anak-anak, Betul, Dok. orang dewasa juga bisa, apalagi kalau lagi lapar. Lupa cuci tangan, padahal kita mohon maaf tadi habis bersih-bersih kebun misalkan. Kita juga punya piaraan misalnya kucing, atau rumah kita tidak berpagar, jadi kucing tetangga, kucing orang lain, kucing liar juga suka berak. Jadi misalnya mohon maaf ya, di sekitar lingkungan kita, tanpa kita sadari ternyata dia bawa cacing, telur cacing maksudnya, yang dia diam di dalam tanah sekitar rumah kita lagi bersih-bersih di situ, lagi asik-asik bersihin taman, nggak taunya kita nggak sengaja memegang, ya bukan memegang sih, lebih tepatnya nyelip nih telur-telurnya di dalam kuku kita, di tangan kita. Kita cuci tangan sih, tapi lupa cuci tangannya, asal-asalan misalnya, kukunya panjang-panjang, lupa itu nih yang lupa sisi-sisinya ya. dibersihin kan kadang-kadang ya. Betul. Atau ngebersihinnya cuman celup-celup, nggak pakai air mengalir. Nah, itu yang nempel karena ukuran telurnya kecil banget, nggak kelihatan oleh mata. Pemeriksaannya aja kita pakai mikroskop, ya kan, saking kecilnya, nggak sengaja termakan, akhirnya jumlahnya banyak, berkembang di dalam, ya kena cacingan juga. Cuma memang kenapa anak-anak lebih sering, karena yang memang lebih sering lupanya dan lebih sering bermain dengan tanah, yaitu ya memang anak-anak. Tapi orang dewasa tetap bisa kena. Jadi tetap harus waspada dan tetap harus menjaga kebersihan juga. Oke, jadi nggak melulu kecacingan itu anak-anak ya, tapi orang dewasa juga ternyata bisa juga kena kecacingan, karena ya itu tadi, lagi-lagi personal hygiene-nya, lingkungannya itu yang membuat orang dewasa juga bisa kena kecacingan ini gitu ya Dok ya. Dok, mungkin ada pertanyaan juga nih, kalau untuk tadi kan obat yang diberikan ya Dok, yang obat diberikan itu ada nggak sih Dok efek samping yang nggak bagus misalnya gitu untuk tubuh kita, takutnya aduh anak saya kalau dikasih obat cacing takutnya kenapa-napa kan, suka ada ya Dok, ibu dan bapak mungkin yang khawatir, itu kira-kira gimana Dok? Ya, yang namanya obat pasti ada efek samping, tetapi tidak selalu terjadi pada anak. Efek sampingnya sekalipun jarang terjadi, tapi Bapak Ibu wajib waspada. Nah, salah satu efek sampingnya yang paling sering adalah kayak diare, nyeri perut ya, kadang disertai mual, ada beberapa yang juga kayak mulut kering, ya kan, terus kayak perut terasa kayak kalau kita bilangnya melilit. Kalau anak kecil kan sakit gitu ya, nyeri perut ya, mereka bilangnya begitu ya, kalau kita bilangnya melilit ya kan. Itu pada beberapa anak bisa, dan yang paling berat adalah kalau dia alergi terhadap obat tersebut, yang bisa dalam bentuk biduran. Nah, bentol-bentolnya seperti alergi ya, bentol-bentol, atau yang paling berat adalah kalau yang masuk ke alergi anafilaktik shock. Jadi anaknya tensinya turun, itu yang paling berat. Tapi sampai saat ini sih belum pernah ya, tapi itu tetap harus kita waspadai. Oke, jadi tapi jarang terjadi ya Dok ya? Ya, sampai saat ini sih enggak ya. Biasanya yang ringan-ringan aja. Karena memang ya obatnya itu manfaatnya malah yang Lebih bagus besar, gitu ya, manfaatnya lebih besar gitu. Jadi gak usah takut-takut lagi nih Sobat Dinkes, aduh saya nggak mau deh ngasih obat cacing, ntar anak saya kenapa-napa, itu jangan. Karena memang manfaatnya itu lebih besar untuk menekan angka di Indonesia nih, angka kecacingannya nih udah supaya nggak ada gitu ya, selain memang tadi dari pencegahan kecacingan. Oke Dok, terakhir nih Dok, bisa ingatkan lagi Dok Sobat Dinkes untuk pencegahan cacingan nih, supaya lebih afdol, supaya lebih ingat lagi gimana nih pencegahan cacingan. Iya, oke. Sobat Tangerang Selatan, untuk Bapak Ibu dan semuanya, yang perlu kita perhatikan, satu, jangan pernah lupa cuci tangan. Oke. Apapun kondisinya, bagaimanapun kegiatan kita, walaupun kita anggap itu kegiatan ringan ataupun kesannya bersih, selalu cuci tangan. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan
daerah sekitar untuk pembuangan tinja kita. Karena kalau kita asal-asalan ya berarti kita juga ikut menyebarkan cacingan. Yang ketiga, selalu ingatkan untuk orang sekitar kita. Kita nggak cuma jaga kebersihan kita, tapi juga orang tercinta kita di sekitar untuk juga sama-sama menjaga kebersihan diri maupun lingkungan kita. Itu Mbak Nani. Oke, jadi lagi-lagi tadi ya Sobat Dinkes, kebersihan diri, kebersihan lingkungan, hal terkecil potong kuku jangan sampai lupa gitu ya Dok ya. Terus juga anak-anak yang main itu jangan lupa dipakai alas kaki, pakai sendal, itu jangan lupa. Dan juga kalau bisa ya anak-anaknya nggak boleh main tanah ya Dok ya. Agak susah ya, karena anak-anak. Yang penting ingetin baru pulang main Iya, kan, betul. cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir dengan 7 langkah cuci tangan. Sudah banyak banget nih Dok ilmu-ilmu yang diberikan ke Sobat Dinkes. Terima kasih banyak Dok. Sama. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat dan juga bisa adanya penekanan angka kecacingan tuh di Tangsel ya, khususnya itu zero ya Dok ya. Semoga diaminkan, semoga harus zero. Dan sekali lagi Sobat Dinkes, terkait kecacingan ini memang harus banyak upaya-upaya dari berbagai pihak yang turut andil, tapi lagi-lagi ya dari kitanya sendiri juga gitu. Ya Dok, karena sudah banyak sekali nih Dok ternyata ya yang sudah diinfokan ke Sobat Dinkes. Semoga nanti bisa berjumpa lagi di lain kesempatan ya Dok. Jangan bosan-bosan untuk main ke podcast kami. Terima kasih sekali lagi. Sehat-sehat Dok Christine. Untuk Sobat Dinkes, jangan lupa selalu tonton podcast kita nanti yang selanjutnya dan juga yang sebelum-sebelumnya, karena banyak sekali informasi-informasi kesehatan yang bisa diambil dan insya Allah bermanfaat juga. Baik, kita ucapkan salam sehat.